Sobat Podcast. Spesial memperingati Hari Anak 2021, kita kali ini akan bincang-bincang bersama dengan ikon pendongeng Indonesia, Kak Awam Prakoso. Hai Kak. Semangat banget ya. Takutnya dibilang Kak Ayam kan? Oh iya. Jadi bunyi dulu. Kak Awam. Kak Awam, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tetap semangat. Luar biasa. Kak, ini kan kakak dongeng udah dari tahun 1999 ya Kak? Kok tahu? Iya tahu dong, aku kan cari-cari tahu juga tentang kakak. Berarti aku sudah mudah didapatkan di internet. Oh iya, alhamdulillah banyak sekali media yang mempromosikan tentang kakak. Alhamdulillah, itulah enaknya kalau gerak langkah kita benar-benar fokus ya, dan kita memang sesuai dengan passion. Itu secara sosial media itu bisa kita publish seluas-luasnya, dan apalagi sekarang udah zamannya digital ya. Jadi untuk mempromosikan diri kita itu mudah banget. Betul, 99 saya mulai aktif mendongeng tapi profesional ya. Profesional, jadi sebelum-sebelumnya itu udah dongeng atau gimana? Sudah menggiatkan. Jadi saya itu kan dulu lahir dari keluarga yang bahagia. Iya. Baik. Jadi ayah aku sama ibu itu benar-benar memberikan satu kebebasan bermain, berorganisasi, itu yang aku nikmati selama itu. Nah, di saat-saat itulah saya itu melakukan kegiatan-kegiatan ya sebetulnya mendongeng. Saya bercerita kepada anak-anak tetangga. Waktu itu saya masih mahasiswa. Dan ketika tahun 99 itulah saya melihat banyak tokoh-tokoh anak itu ya, seperti Kak Seto Mulyadi, Ria Enes dengan Susan dan seterusnya. Kok apa yang dilakukan kayaknya sehati banget gitu. Nah, akhirnya saya ikut dalam jejak mereka. Oke, begitu. Jadi memang dari awal itu kakak memang karena memulai karir di bidang ini, apakah karena memang passion? Oke, kakak kan ini pembaca puisi, terus juga pemain pencaksilat, pemain teater juga, bisa baca pidato juga, luar biasa. Nah, jadi kan kakak ini karena mungkin karena kakak punya passion, oke, akhirnya coba terjun ke bidang ini, atau memang panggilan jiwa gitu? Itu gimana sih Kak? Jadi semuanya sih, dua-duanya aja. Artinya passion iya, kemudian juga karena lingkungan juga. Lingkungan saya itu kan lingkungan kesenian dan olahraga. Jadi saya senang olahraga itu pencaksilat, main voli, bola, dan seterusnya. Seni saya sukanya ya drama, teater. Kemudian saya juga suka membaca cerpen, ya, membaca novel dan seterusnya. Nah itu biasanya saya pentas-pentaskan mulai dari, seingat saya mulai SMP. Saya mulai kegiatan-kegiatan porseni itu udah SMP. Dari porseni ya, wah. Jadi memang sebenarnya kegiatan-kegiatan zaman sekolah itu sangat menginspirasi kakak ya? Nah inilah yang kemudian oleh kakak saya tertua itu disampaikan begini. Ada satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan, orang sepertimu gitu ya, khususnya orang sepertimu itu, yaitu harus aktif di organisasi. Saya bingung waktu itu orang seperti saya gitu. Pada akhirnya oh iya, bidang akademik saya itu kurang gitu ya. Ternyata harus ditunjang oleh kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itulah yang bisa melejitkan potensi seseorang itu. Jadi kita dianugerahkan dengan berbagai macam potensi, maka jangan sampai orang tua khususnya lalu mengatakan kamu itu harus seperti ini, harus seperti ini. Karena kita punya banyak potensi sebetulnya. Sebenarnya itu juga jadi informasi sih. Informasi penting juga kepada orang tua, jangan menganggap bahwa akademis itu segalanya. Iya kan Kak? Betul. Karena orang tua zaman sekarang itu mikirnya kalau misalnya anaknya nih kurang pintar matematika, misalnya oh dia bego gitu. Oh enggak gitu ya. Tidak sama sekali. Jadi Allah memberikan potensi yang sangat luar biasa. Artinya kita itu terdiri dari dengan bintang-bintang kan. Mana yang menonjol bintangnya itu tergantung dari lingkungan, kemudian pembiasaan, sehingga anak menemukan bakat dan minatnya, baru kemudian passionnya akan mengikuti. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga ada ya satu hal yang ditekankan di situ, yaitu tentang kita harus menghormati hak partisipasi. Artinya anak di situ harus bebas berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Itu sangat penting banget. Orang tua kadang-kadang kan nggak memahami tentang itu, maunya pokoknya anaknya pintar di bangku sekolah. Padahal itu juga iya, tetapi ada yang lebih harus ditekankan lagi, yaitu bagaimana mengembangkan potensi dari anak-anak tersebut. Nah, dari situlah karena orang tua saya itu membebaskan itu, akhirnya saya seperti anak panggung dan ketemu dengan tokoh-tokoh anak itu, wah kayaknya dongeng ini seru nih gitu kan. Akhirnya disitulah saya mencari referensi.
Tapi nggak seperti sekarang yang enak. Artinya kader-kader pendongeng itu kan sekarang tinggal mencari referensi pendongeng yang begitu banyak. Tahun 99 itu kan sulit kita temukan di dunia internet. Nah, akhirnya ya ada dari luar negeri beberapa, Indonesia. Dari situlah saya kemudian mencoba. Kemudian menjadilah satu style penampilan saya itu mendongeng tanpa peraga. Jadi saya lebih mengakomodir kemampuan dari ekspresi ya. Saya kalau udah latihan, gitu. Kemudian Nggak itu tanggung-tanggung ya, Kak? nggak tanggung-tanggung. Terus kemudian suara. Suara itu kalau di dalam mendongeng ada suara narasi. Pada suatu hari di sebuah desa ada seorang nenek-nenek itu ketemu dengan temannya yang sudah nenek-nenek, misalnya gitu. Kemudian, nah itu narasi. Kemudian nenek itu ketemu dengan kakeknya bertanya, "Hai, kamu itu rumahnya di mana?" Gitu kan. Nah, kemudian ada kuda, ya, kemudian memacu dengan cepat. Nah, jadi itu ada kolaborasi antara ekspresi, narasi, kemudian penokohan, ada ilustrasi atau efek-efek yang ditimbulkan. Nah, itulah gaya saya gitu loh. Wah, ini kakak semuanya belajar dari mana, Kak? Kayak bikin suara yang gitu-gitu tuh belajar dari mana? Lihat-lihat aja gitu, gaya-gaya dari orang yang suka kartun-kartun itu loh, apa namanya, dubbing ya, dubber lah ya. Itu kok kayaknya bisa. Akhirnya saya ikutin kan. Seperti, ayo Kerry, kemari Kerry, aku ingin ikut denganmu. Aku malas ikut denganmu, SpongeBob. Sudahlah SpongeBob, jangan tinggalkan aku sendiri. SpongeBob, gitu kan. Wah, ini kayaknya, Tuan Krab ini, SpongeBob ini, Gary ini, gitu kan. Itu saya coba-coba gitu kan. Ternyata bisa, walaupun nggak mirip-mirip amat. Kemudian saya lihat kayak suara-suara kayak ayam. Ini ayam kok tiap hari kukuruyuk gitu. Saya coba. Gitu kan. Ada suara singa. Gitu. Jadi macam-macam, bebek, kucing. Dan itu ketika saya kolaborasikan di depan anak-anak, histeris mereka. Wah, inilah kebahagiaan gitu loh. Dengan kebahagiaan itu maka saya lebih mempertajam lagi, menguatkan konsep, dan akhirnya menjadi satu konsep saya itu musical storytelling. Jadi saya mendongeng dengan berbagai macam musik-musik di mulut, saya gabungkan dengan membuat lagu-lagu yang akan dinyanyikan oleh tokoh-tokoh. Wow, luar biasa. Jadi memang sebenarnya itu it take years of years. Jadi kayak nggak cuma sebentar doang ya, Kak. Kakak memang harus nonton beberapa acara begitu, film-film begitu ya. Ada namanya ATM kan, amati, tiru, modifikasi. Itu sangat penting karena tidak ada sesungguhnya satu konsep yang original itu kan tidak ada. Orang pasti harus melihat atau melakukan observasi. Kemudian dari situ baru kita coba-coba. Kalau kita cocok, asik, merasa nyaman, lalu kita modifikasi dengan gaya kita. Lalu biasanya kita menemukan formula-formula baru kayak gitu. Wah, luar biasa, Kak. Tapi sebelum itu, Kak, Kakak kan ini pendongeng udah dari 99. Sedangkan di 2007 akhirnya memutuskan untuk membangun Kampung Dongeng Indonesia yang hingga detik ini sudah ada 200 cabang ya? 200 udah titik. Ada 200 cabang di Indonesia. Ya. Nah, itu awalnya tertarik untuk bangun Kampung Dongeng itu gimana sih? Nah, ini yang kebetulan tidak bisa dilupakan ya dari pengalaman saya dulu kan di pengungsian. Ada tsunami Aceh, gempa bumi mahadahsyat di Padang Pariaman, Sumatera Barat, kemudian Gunung Merapi meletus, dan macam-macam terus itu saya berkeliling ke berbagai daerah. Sepertinya kalau pulang itu seperti ada suara-suara yang tidak bisa hilang gitu, suara anak-anak maksudnya, memanggil-manggil. Setiap saya pulang dari bencana selalu begitu. Akhirnya saya kadang-kadang menitikkan air mata gitu. Aduh, mereka terus setelah saya tinggal terus gimana gitu, kadang-kadang mikir gitu. Istri saya kemudian bahasa Jawanya itu nyeletuk ya, tiba-tiba bicara seperti ini. Kita kumpulin aja anak-anak di rumah gitu kan. Hah? Anak kita kan udah ada gitu kan. Enggak apa-apa anak-anak kampung. Oh iya ya. Nah, disitulah akhirnya atas
celetukan dari istri itu menimbulkan inisiatif saya di halaman teras saya. Waktu itu belum di sini ya, masih di 100 meter dari sini itu saya nggak punya halaman, teras saja nggak ada. Jadi rumah kontrakan gitu. Nah dari situlah saya membunyikan suara lagu-lagu anak. Di sini senang atau pelangi-pelangi. Itu begitu di speaker saya yang kecil, saya putar lagu di sore hari, itu anak-anak tiba-tiba ngumpul. Wah, jadi memang begitu cara menarik perhatian mereka. Ya, sama dengan kalau odong-odong lewat itu kan ya, lagu-lagu anak kan anak-anak langsung kumpul mau gitu. Nah, tapi karena kita bukan odong-odong, jadi begitu kita setel lagunya, di situ sudah saya siapkan buku-buku. Buku-buku, alat-alat kreativitas, origami dan seterusnya. Anak-anak datang langsung, nggak apa-apa duduk situ aja. Tapi tidak kita temani dulu, kita silakan. Akhirnya kita akrab dengan mereka dan kita akhirnya jadikan panitia dulu. Panitia, kamu ikut bantu kakak ya. Ini kamu pegang buku ya, ketua taman baca, kamu ketua kreativitas gitu ya. Kamu ketua ini. Nah nanti anak-anak itu senang dikasih tugas. Nah dari situlah akhirnya mereka rutin setiap sore hadir di rumah saya, ramelah suasana itu. Lalu saya bingung, wah ini kita kasih nama sanggar apa gitu. Muncullah ide, rumah saya itu kan di kampung sawah ya. Jadi kampungnya saya pakai, sawahnya diganti dongeng. Udahlah kampung dongeng aja. Nah akhirnya di tahun 2009 sih, itu kita resmikan tanggal 18 Mei 2009, berdiri kampung dongeng. Dari situ ternyata banyak teman-teman yang pada akhirnya tertarik. Aku mau dong. Tapi dia mengeluh rumah saya jauh. Bagaimana kalau didirikan di tempatmu? Nah, di Depok, di Bogor, masih di Jabodetabek. Kemudian berlanjut ke Cilegon ya, Banten, kemudian sampai ke Pandeglang, lintas Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Jadi sekarang itu 200 cabang memang hampir seluruh daerah di Indonesia ada atau gimana? Enggak sih, jadi 200 itu misalkan kayak di Banten itu kan ada di Tangerang Selatan, di Tangerang, di Cilegon. Kita yang masih kurang di daerah NTT. Nah, bagi teman-teman semuanya yang di NTT, ayo tunjuk tangan, hubungin kita ya. Iya, teman-teman yang di NTT kalau memang pengen bangun kampung dongeng Indonesia itu bisa langsung menghubungi Kak Awal. NTT, Manado, Maluku ya, di Maluku juga timur lah itu belum banyak. Kita masih di 27 provinsi gitu. Sampai detik ini semoga akan terus bertambah supaya anak-anak Indonesia itu imajinasinya bisa makin meningkat begitu ya. Imajinasinya semakin terjaga mimpinya gitu. Karena kan dari dongeng itu coba misalkan kakak ini contoh ya. Ada seorang pangeran yang naik kuda. Pangeran itu kemudian melewati hutan dan di dalam hutan itu ada suara ada penebang hutan. Wah, pangeran itu langsung turun dan kemudian menasihati orang itu. Kenapa kalian menebang pohon sembarangan? Karena kami butuh membangun istana yang luas, yang megah. Tapi tidak dengan cara seperti itu. Oh, kalian ini harus diamankan. Nah, akhirnya dari situlah pangeran menangkap orang itu dan dihadapkan pada raja karena memotong atau menebang pohon sembarangan. Nah, itu contohnya anak-anak berimajinasi, menjaga mimpi-mimpi sehingga mereka mampu menjaga lingkungan atau menjaga hutan. Iya, jadi dari setiap cerita itu juga ada moral value-nya ya Kak? Betul, harus ada. Ini sebetulnya dongeng kan seperti komunikasi biasa ya kayak kita ngobrol, tapi di situ ada alur cerita sama value pesan apa yang harus diterima oleh anak-anak kita. Iya, jadi supaya anak-anak kita itu imajinasinya jadi makin tinggi juga. Apalagi kalau anak-anak PAUD, seneng banget Kak. Kayak misalkan ini nih, tuh. Ini kan aku punya banyak koleksi ya, ada boneka-boneka seperti ini. Loh, ini ya, kayak gini. Ini kalau ketemu, halo teman-teman. Kenapa? Kamu ya? Aku akan memberitahu bahwa di sana ada teman-teman yang banyak. Bukankah baik? Tapi sekarang saatnya kita harus berdiam diri di rumah. Aku mau pulang. Sebentar. Kenapa?
Maksudnya kenapa harus berdiam diri di tempat? Ada wabah virus yang berbahaya pulang. Ntar dulu. Aku sudah takut nih. Namanya virus corona. Baiklah, aku jaga anak-anakku di rumah. Contoh begitu. Itu bisa juga. Luar biasa Kak, itu langsung ya kayak apa sih namanya autodidak langsung aja gitu ya. Iya, jadi banyak sekali ya yang bisa kita lakukan dengan kita mendongeng dengan tokoh-tokoh misalkan tokoh seperti tadi itu kan boneka yang biasa kita dapatkan di rumah kan ya. Iya, Nah, benar. ada juga yang kita buat atau kita custom gitu. Seperti ini misalkan. Halo. Halo. Nama kamu? Belum ada. Oh, belum ada? Kasih nama. Oh, kasih nama. Jono ya? Enggak. Loh kok enggak? Iya, yang lain aja. Oh, Muski. Iya. Aku Muski. Hai Muski. Hey kakak, I love you. I love you. Siapa dong? Sekarang. Iya, sekarang. Sekarang. Iya. Malu. Jangan malu, jangan. Udah kamu bobok lagi ya. Kakak mau ngobrol. Enggak. Loh kok enggak? Iya enggak. Aku tetap di sini. Udah kamu ke sana dulu. Enggak. Sana dulu. Enggak. Gitu. Ya sudah. Nanti diajak lagi. Oke, cium. Luar biasa. Kak itu gimana sih? Karena kan kakak belajarnya otodidak. Ini kan kayak butuh teknik. Gimana sih cara menyeimbangkan antara tangan kanan dengan tangan kiri itu gimana sih Kak? Berapa lama sampai akhirnya kakak sefluen itu? Ya sebetulnya kalau fokus kemudian terus mencari jadwal atau kita membuat ya, menciptakan jadwal sehingga kita punya jam-jam terbang sih paling 3 bulan lah Kak udah bisa menguasai peraga-peraga seperti ini gitu. Luar biasa. Jadi memang intinya itu harus apa namanya fokus jam terbang ya. Jam terbang sebenarnya sangat menentukan ya. Ada sekarang yang mungkin saya ingatkan juga kepada para teman-teman yang pemula ya. Itu kan kadang-kadang begitu mendeklarasikan saya mau jadi pendongeng. Tapi terus kemudian menunggu jadwal itu yang tidak tepat. Jadi harus menciptakan jadwal-jadwal, mengajak kerjasama berbagai lembaga, perusahaan, atau pemerintah ya. Sehingga kita bisa memiliki jam-jam pentas itu. Jadi nggak harus ditunggu, kalau ditunggu yang ngajak kita belum terkenal siapa gitu kan. Nah, sehingga kita harus menciptakan dan sebaiknya menciptakan itu harus dibumbui dengan campaign. Kita mau mengadakan kampanye apa nih? Contoh misalkan cuci tangan, berarti kerjasamanya dengan siapa ya? Oh puskesmas misalkan gitu. Oh kita harus berdiam diri di rumah, oh berarti dengan siapa nih? Dengan pemerintah bisa banyak ya yang bisa kita lakukan kerjasama itu. Produktif ya intinya ya Kak? Harus Sebenarnya kalau misalnya kita produktif, apapun yang ingin kita capai itu bisa-bisa aja. Betul. Walaupun kerjasamanya kita pengen jalin kerjasama dengan siapa gitu. Kalau memang kitanya produktif tetap latihan di rumah, terus nanti akan ada aja tuh rezeki-rezeki datang dari mana-mana ya. Betul. Yang jelas produktif. Harus produktif termasuk pembangunan konten sekarang. Nah, pembangunan konten itu kan harus cakep ya. Artinya di rumah itu kita harus siapkan berbagai macam. Kalau nggak ada yang harus kita beli kan bisa kita buat sendiri. Ini bikin sendiri nih Kak. Bikin sendiri semuanya. Bikin sendiri. Coba. Wow. Coba Kakak yang ini nih. Nah, iya, ini kita bikinnya dari karton nih Kak. Nah, dari karton, kemudian dari karton. Kreatif sekali ini. Iya, ini dari karton, lalu karton kita gambar. Kalau nggak bisa gambar, di YouTube banyak ya. Lalu kita tempel, lalu kita bisa lukis-lukis kayak gitu. Coba Kakak mainin. Misalkan, kamu dari mana aja Afia? Maaf saya tadi ketiduran. Masya Allah, tidur boleh, tapi ya jangan keterusan lah. Kalau keterusan nanti malah innalillahi. Maaf Pak, saya tidak maksud, lupa saya. Oh, ya. Sekarang kamu sudah bersih-bersih belum? Sudah Pak, saya langsung mandi kok tadi sebelum kesini. Ya sudah kalau begitu, tapi itu pegangnya kebalik. Oh kebalik ya? Ya, menghadap ke sana. Nah, keren ya. Itu. Ada juga Kak, nah ini juga kita ada kaos kaki. Jadi kita harus produktif. Tadi Kak Intan udah sampaikan kan harus produktif, harus fokus. Nah ini kaos kaki kita yang maksudnya yang sudah dicuci ya. Iya udah pasti dong. Kalau Kan tinggal dikasih tali terus di griwil gitu. Ini dipotong, dikasih kardus.
Udah. Halo, ya, aku hari ini harus kemana ya? Ya. Cari makan. Tuh, seperti itu. Wah, jadi intinya itu barang-barang yang memang sudah tidak dipakai lagi daripada dibuang menjadi limbah, mending digunakan menjadi hal-hal yang positif ya nggak, Kak? Betul sekali. Iya, digunakan jadi barang-barang yang bisa lebih berguna lagi seperti Betul. ini, kaos Seperti kaki ya, ini. salah satunya ya, Kak. Kardus, karton gitu. Kak, kita balik lagi nih ke Kampung Dongeng. Kampung Dongeng kan sekarang udah ada lebih dari 2.000 bukan sih? 2.000 relawan. Relawan ya, Iya, udah betul. lebih dari 2.000 relawan. Nah, itu cara menarik mereka untuk menjadi bagian dari relawan, ceritanya gimana sih? Masing-masing daerah tentu punya ciri khas dan cara sendiri-sendiri ya. Jadi misalkan kita sebut aja di Aceh misalkan. Di Aceh itu bagaimana mereka bisa menarik teman-teman dengan cara program. Jadi bekerja sama dengan TVRI lokal di Aceh sana membuat program. Kemudian mereka mengumumkan bahwa Kampung Dongeng sedang membina pendongeng-pendongeng cilik. Akhirnya nanti itu orang tua yang memang melihat anak-anaknya punya potensi, akhirnya direkrut ke sana. Dari situ akhirnya bertumbuh terus. Nah, Sumatera Utara begitu juga dengan hal yang berbeda. Kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, mereka punya macam-macam sih Kak. Termasuk kalau saya di sini biasanya dengan mentoring. Nah, mentoring itu siapapun boleh datang ke sini setiap saat, tapi harus terschedule ya. Sebulan sekian kali, hari apa, jam berapa. Nanti di sini saya lakukan kaderisasi, pelatihan-pelatihan. Tapi melatihnya tidak hanya di soal teknis dongeng saja, tetapi juga bagaimana mengembangkan ini menjadi sebuah gerakan atau penggerak ekonomi kreatif. Karena ini juga dilakukan oleh para seniman kan. Jadi jangan sampai mereka itu dongeng, tetapi tingkat ekonominya tidak meningkat, itu jangan sampai. Iya, jadi industri kreatif juga mendorong perekonomian mereka dengan bakat yang mereka miliki. Benar sekali. Kak, berbicara tentang peranan orang tua, bagaimana sih pengaruh dongeng ini terhadap hubungan ayah dengan seorang anak? Karena kan kakak seorang Ya, ayah gitu. betul. Jadi dongeng ibarat satu pintu masuk ya sebetulnya. Jadi gini, dalam sebuah konsep komunikasi ya, komunikasi. Jadi ketika orang tua kemudian mau membacakan cerita, ini sebetulnya bonding atau pendekatannya itu ketika anak dekat dengan orang tua dibiasakan dengan melalui cerita, sampai nanti dia berusia remaja dan dewasa akan dekat terus. Itu tuh dari sisi kedekatan orang tua. Artinya dongeng ini sebagai pintu masuk, sebagai jendela untuk orang tua membuka, dan disitulah kemudian ada kedekatan. Tetapi kalau dikaitkan terhadap satu pemberdayaan anak, itu sangat luar biasa. Contoh misalkan dongeng itu mampu meningkatkan, membiasakan anak untuk budaya membaca. Itu udah pasti. Orang tua baru bacain dongeng sedikit aja udah direbut anaknya. Itu kalau dibiasakan terus, itu sangat bagus. Sehingga anak akan terbiasa dengan lingkungan yang gemar membaca. Dongeng ini positif banget loh Kak. Iya, apalagi ini bagian dari budaya juga ya. Iya. Sayang banget kalau enggak dilestarikan. Makanya kita Indonesia Betul, atau dan negara-negara lain ya. apalagi dan ya alhamdulillah TVRI sangat terdepan untuk itu, karena banyak program-program dongeng yang ada di TVRI. Jadi sangat luar biasa. Sebenarnya edukasi lewat dongeng itu juga mewarnai kasih sayang antara ayah dengan seorang anak, dengan begitu bondingnya juga menjadi lebih kuat ya Kak. Betul. Iya, Kak, berbicara tentang dongeng sendiri. Ini kan lagi pandemi. Orang lebih tertarik dengan game. Bagaimana sih cara menarik mereka, minatnya mereka, despite dari segi program-program WhatsApp segala macam, itu untuk menarik minat mereka dari yang sebelumnya main game, kita tarik balik untuk mencintai dongeng, begitu ada nggak Kak cara khususnya gitu? Jadi dengan cara yaitu keberanian dan konsistensi orang tua untuk berdialog dengan anak, dengan mereka berkomunikasi. Ada 3 waktu yang sebetulnya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan ketika anak sedang makan, anak sedang sakit atau sedang kelelahan ya, tertidur maksudnya, kemudian sedang berada di kendaraan. Itu adalah waktu-waktu yang sangat efektif untuk menciptakan, menarik minat mereka dengan komunikasi itu. Ketika makan bareng gitu kan, ada tahu nggak kamu sejarahnya piring itu bagaimana? Misalkan gitu kan, nggak tahu kan. Jadi dulu, jadi ceritanya jangan pada zaman dahulu. Ya anak-anak nggak tertarik, apaan sih gitu kan?
Jadi orang tua harus sebisa mungkin bercerita itu dengan ya biasa aja gitu loh, nggak usah dipentaskan. Didramatisir. Jangan didramatisir. Kalau didramatisir malah mereka aneh gitu. Karena itu hanya bisa dilakukan ketika di stage atau di panggung. Ketika di rumah bukan panggung, yang ada adalah keagrapan. Maka menarik minat mereka, meminimalis mereka menggunakan smartphone menuju ke buku cerita dengan cara seperti itu. Dengan caranya yang biasa saja gitu. Tahu nggak kamu, dulu itu ada kampak yang bisa terbang sendiri misalkan. Oh, apa sih? Jadi ceritanya gini nih, ini dari buku loh. Jadi mereka akan walaupun kelas 5, kelas 6, kelas 7 atau anak SMA pun seperti anak saya kan sudah bekerja. Anak saya itu yang pertama umurnya 22 tahun, yang kedua 18 tahun. Itu masih suka mereka mendengarkan cerita-cerita itu gitu loh. Tapi jangan ceritanya pada zaman dahulu, jangan gitu. Jadi memang menghidupkan kebersamaan antara ayah dan anak, menghidupkan rasa betul. kasih sayang juga ya. Karena kasih sayang itulah yang membuat seorang anak itu bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih lebih bahagia begitu ya. Seberapa penting sih sebenarnya menurut kakak ya? Karena selain dari segi moral value-nya, kemudian dari sisi kasih sayangnya, sebenarnya seberapa penting sih kalau dari rate 1 sampai 10 gitu? Iya sebetulnya 10 ya, artinya sangat-sangat urgent. Jadi begini, pendidikan adab itu 30 tahun lebih lama harus diberikan kepada insan manusia dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau gambarannya ilmu pengetahuan 20 tahun orang sudah oke itu. Tapi kalau untuk adab tidak bisa, harus lebih panjang. Itulah yang harus kita berikan satu nilai bahwa dongeng itu sangat urgent harus diberikan. Nah, dongeng di sini adalah sebuah kata. Sebetulnya kita sebutnya cerita. Kalau cerita kan bisa dongeng, bisa itu berupa sejarah. Contoh misalkan kisah para nabi. Kemudian kita cerita-cerita tentang motivasi yang terkait dengan kehidupan seseorang gitu ya, kepahlawanan, sejarah, perjuangan bangsa dan seterusnya. Nah, itu cerita. Kalau dongeng masuknya ke legenda, cerita rakyat, kemudian mite, hikayat dan seterusnya. Nah, ini harus sebagai orang tua dan guru dan juga relawan-relawan anak harus mengambil peran untuk itu. Karena di sekolah yang notabene memang kurikulum begitu padatnya, harus belajar banyak hal tentang pelajaran sekolah, dongeng ini harus dihadirkan di luar daripada sekolah itu sendiri kan. Guru sih memang oke lah, dari TK, SD biasanya sering juga, tapi masih dirasa kurang sebetulnya gitu loh. Jadi mau tidak mau ya kita lah para relawan-relawan, para orang tua, para siapapun harus ambil peran untuk menjadikan dongeng sebagai hal yang harus didengarkan oleh anak-anak. Kasih tips dong Kak. Ya, tipsnya adalah pertunjukan yang disukai oleh langit dan bumi itu memberi. Memberi itu tidak harus berupa uang atau harta benda, tetapi juga bisa berupa kasih sayang. Kasih sayang itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak usia dini karena mereka akan mencapai target perkembangannya itu secara optimal yang diharapkan oleh bangsa dan negara. Siapakah itu? Ya kita. Maka yang saya sarankan adalah semua orang tua harus menguasai bagaimana teknik bercerita, relawan-relawan. Nah, mudah sekali tekniknya. Yang pertama, referensi cerita. Referensi cerita. Kita bersyukur sekali Pancasila di sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya di semua yang kita sajikan, yang pertama adalah bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan. Jadi kita harus betul-betul mencari cerita-cerita yang terkait dengan itu. Iya. Ya, Rohani kita gitu ya. temanya gampang ya, jadi dengan Pancasila aja sudah cukup. Yang kedua adalah kemanusiaan, persatuan, sampai keadilan sosial. Itu adalah materi-materi yang saat ini begitu urgent harus kita berikan kepada anak-anak kita, sehingga rasa kebangsaan, kecintaan terhadap NKRI, ya, kemudian mereka toleransinya yang sangat-sangat luar biasa, itu bisa kita hadirkan dan kita persembahkan untuk bangsa dan negara. Jadi itu dulu tema. Yang kedua, kreativitas. Nah, kreativitas itu dengan boneka, dengan buku,
dengan tanpa apa-apa, tapi kita menunjuk itu pesawat loh. Oh, dulu ada Presiden Republik Indonesia yang suka dengan pesawat, namanya Bapak B.J. Habibie misalkan gitu. Nah, yang ketiga adalah kita bisa juga membangun kreativitasnya untuk membuat panggung-panggung kecil. Nah, itu yang saya lakukan dulu. Ada filosofi namanya obat nyamuk, tapi dibakarnya dari tengah. Yaitu mana? Tengah itu rumah kita sendiri. Akhirnya lingkaran kedua itu kampung halaman. Lingkaran ketiga itu kota, kabupaten, provinsi, mancanegara, dan seterusnya. Jadi sebenarnya itu filosofi itu bukan hanya untuk dongeng saja, tetapi buat seluruh insan-insan kreatif. Betul. Iya, betul. Saya karena pikir kan pada saat mereka ingin memulai sesuatu, mulailah dari rumah sendiri. Begitu kan, Kak? Tipsnya itu kreatif dalam artian nggak perlu mengeluarkan biaya. Contoh kayak Kak Awam. Ini Kak Awam dari tadi ada yang kaos kaki kan? Iya, dari kaos kaki barang-barang yang udah nggak dipakai lagi diolah menjadi barang-barang yang bermanfaat dan berguna. Jadinya untuk mengedukasi sang anak itu, untuk membaca kita nggak perlu beli buku, sekarang udah ada internet, tinggal baca. Banyak tuh cerita-cerita. tapi tetap harus beli buku ya, penulis biar. Oh iya. Beli buku juga. Soalnya saya nulis buku. Oh iya, Kakak ada menulis buku kan? Ada dong. Menulis buku apa, Kak? 20 cerita Kak Awam. 20 cerita Kak Awam. Cerita Fabel. Dan juga ada yang kita digitalkan, ada juga. Ya, jadi intinya itu sebenarnya sekarang nggak ribet. Intinya itu sebenarnya begitu, Kak. Buku itu harus dibeli, cuman bukan berarti karena nggak ada uang nggak bisa mengedukasi, iya kan, Kak? Betul Itu yang banget. penting. Uang itu akan datang sendiri bila kamu punya niat dan usaha. Betul. Benar kan, Kak? Kak, mau dong diperagain sama Kakak satu cerita menarik aja, singkat aja. Singkat ya. Aku pengen lihat Oke. dengan barang-barang yang ada ini. Oke ya. Pada suatu hari seorang kakek itu sedang kesepian. Dia sangat ingin kehadiran sang cucunya. Nah, cucunya memang saat itu sedang berada di rumah karena tidak boleh kemana-mana. Nah, aku ini harus pergi ke rumah kakek. Kakek udah kangen sama aku sedih. Ayah, ayah kemana? Ayam, kok ayam? Ayah. Anak itu namanya Afia. Jadi Afia pun kemudian berangkat sendiri ke rumah kakeknya. Dia berangkat sendiri berani karena rumahnya hanya 30 meter ternyata ya. Aku mau berangkat sendiri aja karena ayah nggak ada. Aku berangkat sambil bernyanyi. Wah, betul ternyata sang kakek sedang menunggunya. Kamu itu udah ditunggu dari tadi. Aku pengennya diantar ayah. Ayahmu kerja, sayang. Kerjanya kan di rumah, kan masih WFH. Tahu-taunya kamu sudah mengerjakan apa? Aku mau membuat kupu-kupu. Kupu-kupu. Kakek sudah siapkan bahan-bahannya. Oh, ternyata mereka kemudian sudah dipersiapkan kakeknya untuk bahan-bahan peraganya, yaitu dari kain-kain dan karton-karton yang berwarna-warni. Terima kasih ya kakek, aku senang sekali. Aku mau pulang. Hati-hati. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya Afia pulang ke rumah dan kakeknya beristirahat di rumahnya. Rumahnya tidak jauh, hanya 30 meter. Hanya 30 meter. Wow, luar biasa. Semoga orang tua ya, khususnya orang tua yang sudah memiliki anak atau guru yang ada di sekolah atau siapapun kamu, karena menjadi relawan itu tidak berarti harus seorang orang tua. Bahkan tadi notaris, pengacara, semua profesi bisa. Semua profesi bisa untuk menjadi seorang relawan di kampung dongeng. Relawan dongeng ya. Karena dengan begitu bisa membounding kasih sayang dan juga bisa mengedukasi anak-anak melalui cita-cita menarik supaya imajinasinya bisa semakin lebih tinggi. Iya, spesial nih di Hari Anak. Kakak ada pesan khusus nggak buat anak-anak kita? Kalau untuk anak-anak ya, nah anak-anak Indonesia jadilah apa saja yang baik dengan cara yang baik, yaitu dengan cara apa? Dengan cara yang pertama menyaksikan kesuksesan daripada tokoh-tokoh yang memang sudah sukses.
kemudian ikuti atau catat dengan baik-baik langkah-langkah apa yang orang-orang itu lakukan. Kemudian dari lingkungan sekitar kita ciptakanlah kesuksesan itu sehingga anak-anak di seluruh Indonesia bisa menjadi penerus dari semua para pejuang. Karena siapapun yang hebat itu adalah kita orang tua, kita anak yang terus menyiapkan diri kita bisa menjadi pahlawan di masa mendatang. Dengan cara apa saja? Dengan cara apa saja bisa menjadi seorang pahlawan, intinya produktif dan juga berniat positif. Iya kan Kak? Oke, terima kasih Kak Awam, luar biasa sekali. Selamat Hari Anak buat anak-anak Indonesia. Podcast TVRI bisa disaksikan di Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, dan Spotify. Jangan lupa disaksikan. Dan sampai jumpa di podcast lainnya.